Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, miftahul babir rahmah, al-qaimu bihuquqillah. Bismillah tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas kasih sayang-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan selalu kepada junjungan kita sekalian Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak terkecuali kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, juga kita sekalian yang senantiasa mengharapkan menjadi umatnya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar Jawa Barat yang saya hormati, saya banggakan. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan Syawal 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan Idul Fitri. Boleh jadi berbeda kita menghitungnya antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal hari ini. Ramadan biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, perasaan lama sekali. 1 bulan itu cukup lama, 2 hari juga cukup lama. Karena dihitung per jam, per menit, per detik, per hari dihitung. Jadi perasaannya lebih lama. Beda dengan bulan Syawal yang sekarang. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan Idul Fitri. Kita berkumpul di masjid, kita berkumpul di lapangan untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri setelah selesai amaliyah Ramadan. Ternyata sampai dengan hari ini sudah tanggal 9. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita renungi setelah kita melaksanakan amaliyah Ramadan kita selama 1 bulan lamanya. Minimal ada 2 hal yang perlu kita tingkatkan bersama sebagai manifestasi dari hasil Ramadan kita yang kemarin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Akan ditimpakan kerusakan, kehancuran dimanapun mereka berada. Ini ilatnya adalah kepada ahlul kitab. Jadi pada ahlul kitab itu mereka senantiasa dimanapun berada mereka diberikan kehancuran, kerusakan dimanapun mereka berada. Kecuali bagi mereka yang hablum minallah, memperkuat hubungan tali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dinullah. Begitupun kita. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat nanti, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi setelah kita kemarin dilatih bulan Ramadan. Yang harus kita pahami bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan praktek. Ramadan itu adalah bulan latihan. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulan praktek. Makanya setelah praktik 1 bulan lamanya kemarin, selesai bulan Ramadan, selesai. Padahal bulan Ramadan itu kita harus yakini Ramadan itu adalah bulan latihan. Kita tahu misalnya seorang prajurit baik TNI ataupun kepolisian atau Polri, sebelum mereka diangkat menjadi TNI atau Polri sebagai prajurit, sebelum diangkat menjadi ASN atau P3K kalau sekarang,
Harus pendidikan dulu. Berapa lama pendidikannya? Ternyata macam-macam. Kalau ASN minimal 3 bulan. Ada yang 1 tahun misalnya untuk prajurit, atau misalnya 6 bulan. Prakteknya kapan? Prakteknya adalah semenjak dia diangkat sampai dengan dia pensiun. Itu prakteknya. Padahal latihannya cuma 3 bulan. Begitupun kita harus yakin bahwa bulan Ramadan kemarin adalah bulan latihan. Prakteknya sekarang. Berarti kalau bulan kemarin adalah bulan latihan, sekarang bulan praktek, kita harus evaluasi. Evaluasi kita salah satunya adalah melihat berhasilkah latihan kita yang sebulan kemarin. Ada satu ungkapan yang mengatakan laisal aid liman labisal jadid. Tidak dikatakan Idul Fitri yang paripurna. Saum kita yang berhasil, amal Ramadan kita yang berhasil, liman labisal jadid. Bagi mereka yang hanya memikirkan pakaian yang bagus, makanan yang enak, uang yang banyak. Kadang-kadang kalau kita kebiasaan lewat tanggal 10 yang dipikirkan, aduh, belum kebeli baju lebaran. Padahal beli baju lebaran kan tidak harus lebaran beli baju mah. Tapi karena itu sudah dibudayakan, jadi bajuna baju dulang, baju wajib. Masuk tanggal 15, ibu-ibu aduh saya belum bikin kue. Padahal bikin kue mah tidak harus di bulan Ramadan saja. Padahal tamunya juga sekarang sudah jarang. Dia juga malah mudik, sudah bikin kue disimpan di rumah. Dianya mudik, kuenya buat siapa? Padahal ketika ibu-ibu bikin kue, bapaknya mau nyobain saja nggak dikasih. Cik atuh cenah ngaraosan, hancana bapak mah ngaraosan, ieu tah we. Baru dikasih untuk merasakan itu ngaraosan mah nu tutung, nu parotong. Yang utuh yang bagus mah tidak, disimpan di keler buat siapa? Buat lebaran. Sagala rupake keur lebaran. Padahal kadang-kadang setelah selesai lebaran kita baru mudik tanggal 5, tanggal 6, kuenya masih ada. Siapa yang makan? Kita juga ternyata. Dan ketika kita bertamu ke rumah orang, ternyata sama kuenya juga seperti itu. Di rumah kita juga ada, bosan akhirnya. Nah ini, bukan berarti kita tidak boleh, bukan. Tetapi ini sebagai bentuk evaluasi bagi kita. Laisal aid liman labisal jadid. Tidak dikatakan Idul Fitri yang paripurna. Ramadan kita yang berhasil bagi mereka yang hanya memikirkan pakaian yang bagus, bagi mereka yang hanya memikirkan makanan yang enak, bagi mereka yang hanya memikirkan uang yang banyak saja. Walakinnal id, tetapi yang dikatakan Idul Fitri yang paripurna, Ramadan yang berhasil adalah liman ta'atuhu tazid, yaitu bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Nah, sekarang tinggal evaluasi kepada kita. Sebelum Ramadan kita itu jarang sekali ke masjid untuk berjamaah. Paling ya hanya maghrib saja. Itu pun kalau sempat. Tapi bulan Ramadan kita upayakan. Ketika kita ada waktu, kita harus ikut berjamaah di masjid. Baik di kantor ataupun di rumah. Kita upayakan bulan Ramadan itu harus berjamaah 5 waktu di masjid. Itu Ramadan. Dilatih 1 bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya kita jarang sekali qiyamul lail. Di bulan Ramadan dipaksa dan dilatih 1 bulan penuh untuk melaksanakan qiyamul Ramadan yang namanya sholat sunat taraweh. Sebelum Ramadan kita sulit sekali untuk bangun sahur, bangun janari jam 3, jam 4. Sulit sekali kita bangun. Tapi di bulan Ramadan dipaksa, dilatih untuk bangun. Paling telat biasanya bapak-bapak paling telat tos beres tuangeun sampai gugah, bapak mah digugahkeun. Jam 4 paling telat teh. Bapak-bapak paling telat ya. Tapi ibu-ibu 2:30 jam 2 sudah mulai bangun. Itu dilatih Ramadan kemarin. Sekarang evaluasi, masihkah kita berjamaah di masjid setiap waktu? Masihkah kita qiyamul Ramadan yang ganti jadi qiyamul lail cuma waktunya dirubah? Yang biasanya setelah Isya dirubah ke Janari, karena kita kan Janari dilatih bangun jam 3, jam 4
Sekarang masih bangun, cuma diganti biasa nama dianggo sahur, ayo nama dianggo tepan. Masihkah seperti itu? Kita jangan tanya orang, kita tanya saja pribadi kita masing-masing. Evaluasi saja kita diri masing-masing. Liman ta'atuhu tazid. Jadi Ramadan yang berhasil kita kemarin adalah yang ketaatannya bertambah. Bertambahkah kita ketaatannya? Tinggal tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, illa bihabli minallah. Perkuat kembali setelah kita latihan kemarin 1 bulan. Perkuat kita ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal idliman labisal jadi walakinna idliman ta'atuhu tazid. Ketaatannya bertambah. Kita evaluasi bulan Syawal. Namanya juga Syawal. Syawal itu peningkatan. Iya Pak, saya juga meningkat. Nah, wanana nu meningkat? Tidurna. Kulemna istirahatna nu meningkat. Bukan ibadahnya, padahal ibadahnya kemarin kan dilatih 1 bulan. Kita pererat kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kembali ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah dilatih 1 bulan kemarin. Yang kedua, ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat, jangan lupa di samping kita habli minallah, kita pun hablum minan nas, pererat kembali silaturahim di antara manusia. Bahkan budaya kita ini di negara-negara lain tidak ada, cuma di kita. Setelah selesai Ramadan, setelah selesai Idul Fitri, budaya kita di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, suka mengadakan kegiatan halal bihalal. Meskipun istilahnya itu dibuka di kamus bahasa Arab juga tidak ada halal bihalal teh, karena bukan bahasa Arab itu. Bahasa Indonesia yang nu di Arab-Arabkeun lah gitu istilah nama. Tapi terlepas dari namanya apa, yang penting adalah inti dari tujuan halal bihalal itu adalah silaturahmi, berkumpul dengan saudara, berkumpul dengan tetangga, berkumpul dengan teman-teman untuk mempererat kembali silaturahim di antara sesama manusia, di antara sesama tetangga. Seandainya kemarin-kemarin kita misalnya kurang dekat dengan tetangga, kurang dekat dengan saudara, disatukan kembali, bertemu lagi, bertegur sapa lagi. Kemarin misalnya rada kirang sae sareng tetangga, setelah Ramadan disatukan lagi, setelah Syawal ini kita bersatu lagi, bertemu lagi, bersilaturahmi lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasan. Tidak halal artinya haram sesama muslim, la yahjura, sesama muslim tidak bertegur sapa atau saling baud lah, silih baudan, silih ambek, gencatan senjata, fauqa salasin, di atas 3 hari. Jadi kalau kita misalnya dengan tetangga rada pabaeud-baeud, dengan istri atau dengan suami kita rada pabaeud-baeud, kade ulah langkung ti 3 dinten cirian. Tapi bukan berarti boleh, bukan. Ini mah yang namanya manusia kan, yang namanya kesel, oke lah, biasalah itu mah manusiawi. Yang namanya sakit hati biasalah itu mah. Ingat, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasan, di atas 3 hari. Fayaltaqiyani, dan apabila mereka bertemu, fayaqridu hada wa yaqridu hada. Jadi orang yang saling tidak bertegur sapa mah jelema nu teresep, nu silih pikang ewa. Fayaltaqiyani, kalau dia bertemu saja, fayaqridu hada wa yaqridu hada, nu hiji ka kaler, nu hiji ka kencak, nu hiji ka kaler, nu hiji ka kulon, nu hiji ka wetan, nu hiji ka kulon. Kabayang dia punya rumahnya di komplek, rumahnya berdepan-depan, papayun-payun kan ada di komplek, mah saderet gitunya, papayun-payun, lalu pabaeud-baeud, pas mau keluar bareng dua-duanya mau keluar. Ieu ngonci panto, ieu ngonci panto. Pas mau keluar dua-duanya
ngaliuk, ngareret. Apa yang mereka lakukan? Fayar itu hada. Nuhiji malieur kakenca, nuhiji mangabalieur kakatuhu. Pura-pura. Aya ucing oge ditanya. Padahal teu maksud nanya ucing. Nah, hari ucing ditanya ari jelema henteu. Meng, lagi apa? Geus puguh keur ngaringkuk. Nah, ari eta tatangga teu ditanya. Nuhiji oge kitu. Api-api ningali naon Allah cenah eta manuk di luhur, padahal manuk mah di luhur itu tadi gitu ke mana-mana. Kabayang lamun di lemur mah kan galengan sawah teh biasana lempeng. Nu hiji ti ditu, nu hiji ka dieu eta bingung. Pasangrok pasti di jalan, kumaha we carana. Akhirna mah kajeun ku kurusukan ka itu ka tengah sawah. Naon? Sieun papanggih, sieun pajanghong jeung jelema nu dipingalewat. Kata Rasul juga begitu, fayang itu hada. Nu hiji ka kenca, nu hiji ka katuh. Tidak mau dia ketemu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma, ternyata yang terbaik dari keduanya adalah yabda'u bis salam, orang yang pertama kali mengucapkan salam, orang yang pertama kali menegur. Hanya sayangnya biasanya, biasana urang kita biasanya gengsi kalau kita tidak merasa bersalah. Kalau dia tidak negur duluan, saya sampai kapanpun saya tidak. Sama, tetangga kita pun begitu. Kalau dia tidak negur duluan, saya tidak akan sapa dia. Kalau dua-duanya seperti itu sampai kapan? Pasti dia tidak akan damai kedua-duanya. Karena dia merasa tidak bersalah. Karena yang ada di benak kita, yang harus pertama kali mohon maaf, minta maaf adalah orang yang bersalah. Padahal kata Rasul bukan begitu. Kata Rasul adalah wa khairuhuma yabda'u bisalam. Siapa saja yang duluan menegur. Jadi kalaupun kita tidak merasa bersalah, tidak apa-apa. Tegur saja, salam saja. Bagaimana kalau tidak dijawab? Urusan dia. Dijawab atau tidak, itu adalah urusan dia. Yang penting adalah kita duluan mengucapkan salam. Kita yang duluan menegur. Itu yang terbaik kata Rasulullah SAW. Jadi hilangkan rasa gengsi kita, hilangkan rasa tidak bersalah kita, tapi kita tegur. Siapa tahu suatu saat dia sadar, geningan tetangga teh bager. Ternyata tetangga kita itu baik ini. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tanya saja setiap kali ketemu, tanya, tegur terus saja. Soal jawab atau tidak bukan urusan kita, itu adalah urusan dia. Jadi jangan gencatan senjata semuanya. Kalau misalnya semuanya gencatan senjata, mau sampai kapan? Tidak. Hadirin yang berbahagia, dua hal inilah minimal bagi kita sebagai bekal kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita setelah selesai kita melakukan amaliah Ramadan kita 1 bulan kemarin. Dilatih untuk mengosongkan perut, dilatih untuk menahan hawa nafsu kita, gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan gensiah daguan ke sawal, tunggu nanti sawal. Jadi setelah sawal marah lagi, jangan, tidak begitu, gitu ya. Jadi setelah sawal itu harus minta maaf, bukan apa-apa. Meskipun sebetulnya memaafkan itu tidak harus bulan Syawal saja, bulan Ramadan juga nggak apa-apa. Bahkan bagus setiap saat kita selalu meminta maaf. Kadang-kadang kita itu sulit sekali mengucapkan beberapa hal. Kadang sulit. Yang pertama, orang-orang sekarang itu sulit sekali untuk berterima kasih. Kalau tidak disuruh berterima kasih, padahal itu adalah tidak berat, cuma mengucapkan terima kasih. Hanya orang membantu sedikit saja, ucapkanlah terima kasih. Ucapkan terima kasih. Sekarang itu sulit sekali kita untuk berucap terima kasih kepada siapapun yang telah membantu kita. Yang kedua adalah sulit sekali kita untuk memohon maaf, meminta maaf. Kalaupun kita tidak salah, tidak ada salahnya kita mohon maaf. Siapa tahu ada ucapan ataupun sikap kita yang tidak kita sengaja. Yang ketiga, kita ucapkan alhamdulillah.
Sulit sekali kadang-kadang orang mengucapkan syukur alhamdulillah. Sulit sekali kadang-kadang orang yang mengucapkan mohon maaf. Apalagi memberi maaf. Memohon maaf saja susah, apalagi memberi maaf. Gitu ya. Lebih baik orang yang memberi maaf daripada orang yang memohon maaf. Dua-duanya itu benar, dua-duanya baik. Jadi yang baik itu adalah orang yang meminta maaf dan orang yang memaafkan. Soal memaafkan atau tidak, dimaafkan atau tidak, nah itu urusan dia. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya mengajak setelah kita selesai melaksanakan amaliyah Ramadan kita 1 bulan penuh, kita harus yakini bahwa Ramadan yang kemarin adalah sebagai bulan latihan dan prakteknya adalah mulai bulan Syawal. Arti Syawal itu adalah peningkatan. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya amaliyah kita setiap tahun terus meningkat dan meningkat. Kalau kita bayangkan, kalau kita hitung sampai dengan umur seperti ini, sudah berapa puluh kalikah kita melakukan amaliyah Ramadan? Sudah berapa puluh kalikah setiap tahun kita latihan setiap bulan? Tapi terkadang amal kita masih tetap seperti ini. Dulu ketika kita remaja, sholat orang teh ngan sakieukeuna wajib we wungkul. Tapi setelah ditempa beberapa puluh kali latihan setiap bulan Ramadan, ternyata saat ini anger we kitu keneh urang teh siga baheula keneh teu ngora. Padahal kalau kita berhitung harusnya gitu ya, terus bertambah, meningkat. Nah, itu harusnya kita seperti itu. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan hubungan sesama manusia kita dengan saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling maaf memaafkan, sehingga kita ini bisa menjadikan manusia-manusia yang bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi agama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu adalah dari kebodohan saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.